Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Grand Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 19 sampai dengan 25 Mei 2024. Dengan bahan bacaan dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 40 yang bertemakan hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur Tuhan di saat ini ketika Tuhan boleh memberikan kami kepercayaan pelayanan dan ketika Tuhan boleh memperjumpakan kami dalam wadah pelayanan multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Grand Permai wilayah Bitung 13. Di saat ini Tuhan kiranya memberikan kami hikmat kebijaksanaan, firman-Mu yang sebentar akan dibentangkan. Tuhan menyertai, menuntun dari awal hingga berakhir dengan segala baik dari Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-40. Lembaga Alkitab memberi judul Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salib dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia
adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di saat ini. Kita masuk dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 19 sampai dengan 25 Mei 2024 dengan tema bulanan Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami. Tema mingguan, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Alasan pemilihan tema, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus memiliki gaya hidup kerajaan Allah, seperti buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hal ini juga menunjukkan tentang jati diri sebagai pengikut Kristus. Namun, sebagai pengikut Yesus Kristus sering diperhadapkan dengan berbagai ujian atau ada dalam perangkap si jahat. Realitas kehidupan sehari-hari didapati makin meningkatnya kriminalitas, kasus pembunuhan terhadap pasangan karena kecemburuan, karena sudah dipengaruhi minuman keras, juga karena masalah ekonomi. Anak-anak gadis terjebak dalam sindikat perdagangan manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas di atas akan berdampak buruk bagi generasi yang akan datang. Gereja mempunyai tanggung jawab dan harus mengambil peran untuk meminimalisasi kasus-kasus kekerasan dan kriminalitas, sebab dalam data justru di sana banyak orang Kristen yang menjadi korban maupun pelaku. Orang Kristen harus melepaskan kehidupan yang lama di luar Yesus Kristus, sebab kehidupan demikian adalah hidup tanpa kepastian dan mengancam masa depan. Kehidupan lama atau hal-hal duniawi yang harus ditinggalkan yaitu keinginan daging seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan sebagainya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah di dalam dan melalui Roh Kudus telah mengamanatkan supaya anak-anaknya hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu,
Tema yang diangkat pada sepanjang minggu ini adalah hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab, kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Dr. Lukas menceritakan tentang peristiwa perjalanan Injil dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung dunia. Kitab ini terutama berisi tentang pertama kali terbentuknya gereja Kristen, serta pertumbuhannya sampai pada pertengahan abad pertama Masehi dan merupakan lanjutan dari Injil Lukas. Penulis kitab ini merasa perlu meyakinkan para pembacanya bahwa orang-orang Kristen bukanlah suatu bahaya politik subversif terhadap kekaisaran Romawi, tetapi bahwa agama Kristen merupakan penyempurnaan agama Yahudi. Para rasul memberitakan Injil sesudah Yesus Kristus naik ke sorga. Mereka menyaksikan terangkatnya Yesus Kristus ke sorga dan menantikan Roh Kudus yang dijanjikannya. Pemberian Roh Kudus menjadi dasar dan kekuatan untuk melaksanakan perintah memberitakan Injil kepada segala makhluk yang dimulai dari Yerusalem dan sampai ke ujung bumi. Setelah peristiwa Pentakosta, banyak reaksi yang muncul terhadap murid-murid. Mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus, dapat bercakap-cakap dengan orang lain dalam bahasa yang berbeda. Murid-murid Yesus Kristus dituduh sedang mabuk anggur manis. Disaksikan sejumlah besar orang yang berkumpul di Yerusalem, Petrus memberikan penjelasan tentang apa yang sedang terjadi di hadapan mereka. Kemudian melanjutkan dengan pemberitaan Injil yang merupakan pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Ini diuraikan dalam perikop Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-41. Petrus membantah tuduhan orang-orang banyak dalam bentuk khotbah yang tidak hanya bersifat pembelaan atas sindiran orang yang mengatakan sedang mabuk, melainkan berisi seruan, kecaman, bahkan peringatan keras kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan pemerintah Romawi pada waktu itu. Pada saat itu, waktu masih menunjukkan pukul 9, sehingga sesungguhnya mereka tidak mabuk karena anggur, melainkan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Petrus merujuk pada nubuatan Nabi Yoel dalam Perjanjian Lama bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus atas semua manusia. Penegasan Petrus terhadap apa yang dinubuatkan Nabi Yoel di akhir zaman, bahwa Tuhan Allah akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Baik laki-laki maupun perempuan akan bernubuat. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Tuhan Allah akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Datangnya hari Tuhan seperti matahari akan berubah gelap gulita, bulan menjadi darah, serta api dan gumpalan-gumpalan asap. Ini merupakan peringatan keras terhadap bangsa yang tidak percaya. Umat yang percaya dan berseru kepada Tuhan Allah akan terhindar dari kemurkaannya dan diselamatkan. Lebih lanjut, Petrus menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah seorang yang ditentukan Tuhan Allah untuk melaksanakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dialah yang dicela, disalibkan, dan dibunuh oleh manusia, tapi diteguhkan oleh Tuhan Allah. Dialah anak Allah, juru selamat dunia yang mati, disalibkan, namun dibangkitkan dari antara orang mati oleh kuasa Tuhan Allah. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Itu merupakan peneguhan terhadap Yesus Kristus sebagai Mesias yang sudah dibuktikan dengan kebangkitannya.
kesukacitaan mengalami kuasa Tuhan Allah dalam menghadapi maut, bahwa tidak diserahkannya kepada dunia orang mati, diungkapkan Daud dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Hatinya bersukacita dan jiwanya bersorak-sorak. Mengapa Daud demikian? Karena hubungan Daud dengan Tuhan Allah begitu dekat. Daud senantiasa memandang kepada Tuhan Allah, dan Tuhan Allah ada di dekatnya, membuat ia dimampukan untuk tetap teguh. Hidup bersama dengan Tuhan Allah membuat Daud mampu memahami jalan kehidupan Tuhan Allah. Allah telah berjanji mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya, bahwa ia akan menjadi Mesias, karena sekalipun ia mati, tetapi ia akan bangkit. Tuhan Allah meninggikan dia. Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Yesus Kristus telah dimuliakan, duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Yesus Kristus adalah Tuhan yang harus diakui dan diyakini oleh orang Israel dan semua manusia. Khotbah Petrus dan rasul-rasul lainnya telah membawa perubahan bagi banyak orang, termasuk orang-orang Yahudi. Ada penyesalan, rasa malu, dan takut dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Mereka meminta petunjuk untuk hidup dalam kebenaran Injil supaya memperoleh pengampunan dan damai sejahtera. Pertobatan adalah jalan yang harus ditempuh untuk mengubah pola berpikir dan bertingkah laku. Bagi orang yang bertobat, menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus, sangat ditekankan Petrus untuk memberi diri diselamatkan dari angkatan yang jahat. Khotbah Petrus ditanggapi secara positif sehingga banyak orang memberi diri dibaptis dan jumlah orang percaya saat itu menjadi 3.000 orang. Makna dan implikasi firman. 1. Dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, Roh Kuduslah yang akan memimpin, membimbing, serta menuntun orang percaya tetap berjalan sesuai kebenaran firman. Yang kedua, orang percaya akan terus diperhadapkan dengan tantangan dan godaan. Menghadapi masalah komunikasi, ekonomi, dan sosial, tidak jarang jatuh dalam dosa penipuan, pemerasan, korupsi, bahkan tindakan-tindakan yang tercela. Ini bukan jalan keluar yang terbaik, maka perlu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, pertobatan adalah jalan terbaik agar dapat mempertahankan jati diri sebagai orang Kristen. Meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup baru dalam Yesus Kristus adalah hidup dalam pengampunan dosa, kasih karunia Roh Kudus, dan keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Demikian MTPJ di saat ini. Kita akan berdoa. Mari berdoa. Kita akan berdoa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus karena berkat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, dan lewat pelayanan multimedia, Marturia, Jemaat Gemi Bukit Kasih, Grand Permai, wilayah Bitung 13, kami semua boleh dituntun oleh Tuhan, kami semua boleh diberkati, dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang boleh dibentangkan di saat ini, bahkan ketika boleh menjabarkan trilogi pembangunan jemaat, kami percaya firman-Mu terus ada dalam kehidupan kami semua. Berkati Tuhan, tim multimedia, Marturia, Jemaat Bukit Kasih yang boleh melayani di saat ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Bahkan ketika pelayanan ini Tuhan, boleh memberkati setiap orang, setiap jemaat, bahkan banyak orang. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai, menuntun kami semua, dan pelayanan ini semakin menjadi berkat bagi banyak orang.
Demikian kami tutup di saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.